Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sabi'ah. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'u kang kaping 7 iku an Abi Ruqayyah iku Airuya den critakake saking Abi Ruqayyah. Tamim bin Ausin rupane sahabat Tamim bin Aus ad-Dari kang saudara radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ridhoni Allah subhanahu Gusti Allah ta'ala halis nurul sinten Allah anhu saking kalian anhu ing Tamim bin Uwais. Hadis ingkang nomor 7 menika dipun riwayatake kalian sahabat Abi Ruqayyah ingkang aslinipun naminipun menika sahabat Tamim putranipun Kiai Aus. Dawuhipun sahabat Abi Ruqayyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi ing satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu paring tanda rahmat abid Allah subhanahu wa ta'ala alaihi ing atase Nabi wa alihi lan kaula wargane an-nabi wa sallama ay alaihi wa sallama mugi-mugi paring tambah keselamatan sinten Allah ay alaihi si ngase niki sumberipun saking sahabat Abi Ruqayyah mendhet salah satunggalipun dawuhipun kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten an-nabi ad-dinun nasihatu ing dawuh ad-dinun nasihatu. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu iku ngarepake bagus. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu iku ngarepake bagus. Akhiripun sahabat yang penasaran. Ketika kanjeng Nabi nate dawuh bahwasanya agama itu adalah berkehendak agar siapapun yang menjadi bagian dari pemeluk agama tersebut itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tersebut agama itu kan memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan yang namanya tidak hanya sebuah yang namanya saran ataupun juga yang namanya sebagai alarm pengingat, tidak hanya sebagai hal yang disitu nanti sifatnya adalah masukan Allah. Jadi keterangannya adil nasihat ini tasik wonten hubungan karo dia berikut ini. Akhiripun nalikane sahabat itu nireng tenggene dawuh kanjeng Nabi bahwasanya agama ini adalah merupakan pengingat alarm itu maksudnya ini. Karena ketika ada yang namanya alarm itu pasti kan ada sesuatu yang sifatnya urgent, sesuatu yang penting. Berarti ketika ada orang itu yang ada di sekitar alarm itu terdengar suara alarm berbunyi, berarti orang itu tidak boleh yang namanya dia nyantai-nyantai, harus segera ambil sikap. Kira-kira ada apa? Ada tanda alarm yang biasanya itu tidak ada bunyinya, tidak berbunyi, kemudian sekarang kok berbunyi. Pasti ini ada hal-hal yang sifatnya sangat penting, sangat urgent. Jadi kalau orang yang ada di sekitaran areanya alarm itu dia tidak segera ambil sikap, pasti dia akan tertimpa dengan atau terkena dampak dari timbulnya daripada yang namanya alarm itu. Entah apa saja nanti itu dampak yang ditimbulkan oleh bunyinya alarm. Karena dipasangnya alarm pasti semuanya ada tujuan yang beda-beda. Misal dipasangnya alarm di daerah apa, misal suatu perkampungan ataupun juga perumahan, mungkin itu sinyal ketika terjadi yang namanya yang jauh terjadi pencurian, kemudian alarmnya dibunyikan. Atau misal dipasangnya alarm ada sirene di pinggirnya laut, berarti di situ sedang terjadi yang namanya pasang atau gelombang yang tinggi atau bahkan terjadi yang namanya tsunami dan lain sebagainya. Karena tujuannya pemasangan itu
itu ada sebagai bentuk antisipasi peringatan agar siapa-siapa yang ada di daerah itu nanti dia segera ambil sikap di saat sirene itu mungkin berbunyi. Akhirnya saat dia matur, kuna matur sapa ingsun, nggih ingsun pokoknya kami bin Aus niki liman kedua sinten Rasulullah. Jadi agama itu memberikan nasihat, memberikan yang namanya peringatan, saran. Itu bagi sinten. Adapun Kanjeng Nabi nggih jawab nalika dipun aturi pertanyaan kalian sahabat Tamim bin Aus niki, qala dawuh sinten Nabi lillahi kedue Allah wa li kitabihi lan kedue kitabe Allah wa li rasulihi lan kedue utusane Allah wa li a'immatil muslimin lan kedue pira-pira pimpinane pira-pira wong Islam. Kain pira-pira imame pira-pira wong Islam wa amatihim lan sekabehane Islam. Loh, sahabat ya, timbul penasaran ya. Agama itu memberikan nasihat, mengharapkan baik pada siapa? Tenggene Gusti Allah. Aneh Gusti Allah itu sampai tambah di nasihat itu maksudnya pripun. Jadi bahkan tenggene wali rasulihi. Kanjeng Nabi adalah hasanul khuluqi khalqan wa khuluqan. Cara bahasanya tiyang itu orang yang levelnya sangat-sangat sempurna. Ya kok malah dinasihati itu maksudnya gimana? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat. Ini keberadaan daripada yang namanya agama itu adalah sebagai bentuk daripada yang memberikan nasihat itu maksudnya itu kila an-nasihatu ma'khudatun min nasaha ar-rajulu sauban. Ini hanya sekedar pengambilan redaksi mawon. Jadi makanya tentu niku nanti nek Imam Khattabi niku memberikan gambaran an-nasihatu kalimatun jami'atun. Jadi sifatnya kalimat yang mestinya adalah jawami'ul kalim, kandungan maknanya. Ketinggalannya secara redaksi lafadznya itu adalah dia itu simple, ringkas, tapi kupasan atau kandungan yang terdalam, makna yang tersirat tenggene dawuh itu adalah sangat-sangat luas. Lah, an-nasihat ma'khudatun min nasihar rajulu saubahu. Jadi nasihat itu diambilkan dari lafaz nasahar rajulu sauban. Maknanya nasihat itu bermakna sedang menjahit. Jadi orang laki-laki yang di situ nanti sedang menjahit pakaiannya. Idza khattahu fashabbahu af'alan nasih fima yataharu min salahil mansuqilah bima yasuddu min fulalis sauti. Jadi nek enten tiyang niku kok ndondomi tenggene semisal rasukan. Ndondomi tenggene rasukan. Berarti ada sesuatu ingkang boten tepat tenggene rasukan. Entah itu bolong atau ini tuh hanya sekedar berat selek titik. Nah, berarti kan adanya celah lubang atau sobek yang ada pada pakaian ini kan mengurangi yang namanya kebaikan keindahan yang ada pada pakaian itu. Lah agar keindahan yang berkurang dari karena adanya sobek tenggene rasukan kalau dikembalikan lagi agar menjadi indah, caranya dengan cara ditutup atau dijahit ataupun ditambah gitu. Jadi biar kelihatannya itu pakaian itu seperti pakaian yang masih utuh kembali gitu. Jadi kadang baju itu meskipun harganya mahal, terus kemudian di situ nanti dari bahan-bahan yang sangat-sangat luar biasa, tapi ketika di situ nanti dia ada sedikit cacat, lubang, maka
mungkin ditarik atau mungkin jenengan tetap memaksakan membeli itu, pasti ada yang namanya diskon, ada pengurangan harga karena ada yang namanya cacat. Lah, untuk menutupi yang namanya kekurangan kebaikan itu, kecacatan-cacatan yang tengah pakaian orang, maka dengan cara ditutup agar tidak kelihatan ada yang namanya cacatnya. Lah, kalau ulama berikan gambaran, agama ini memberikan yang namanya peringatan kepada Allah, itu maksudnya betul. Aman nasihatul lillahi ta'ala fa maknaha yang sarifu ilal imani billah wa nafsi syariki an wa tarkil ilhad fi sifatih wa wasafahu bi sifatil kamal wal jalal kulliha wa tanzihihi subhanahu wa ta'ala an jami' anwa'in naqais wal qiyami bi ta'atihi wa istinabi maksiyatihi wal hubbu fi wal bughdu fi wa mawaddatu man ata'ahu wa mu'adatu man asahu wa jihadu man kafara bihi wal i'tirafu bi ni'matihi wa syakarahu 'alaiha wal ikhlasu fi jami'il umur wa du'a'u ila jami'il awsafil madhkurah. Maksudnya gimana? Ketika agama itu memberikan nasihat baik terhadap yang namanya Allah, ini adalah ketika seseorang itu dia sudah mengikrarkan dirinya menjadi bagian suatu agama, maka tiang kalau harus punya yang namanya rasa tanggung jawab kepada apa yang sekarang itu diyakininya. Karena tenggene agama Islam itu bahwasanya salah satu bentuk keyakinannya itu adalah dia harus meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain yang namanya Allah. Jadi intinya nasihat itu kalau diambilkan makna secara esensinya, secara intisarinya adalah memberikan rasa tanggung jawab kepada pemilik agama tersebut. Bertanggung jawab kepada siapa? Dia bertanggung jawab kepada Allah. Bentuk daripada pertanggungjawabannya seorang hamba kepada agamanya itu caranya gimana? Yaitu dengan cara gimana? Ilal imani billah. Dia meyakini kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Jadi ketika seseorang di situ nanti dia benar-benar beriman kepada Allah, wa nafyi syariki anhu, ya, orang tersebut juga di situ nanti dia tidak punya rasa ingin menduakan kepada Allah. Kemudian di situ nanti dia juga wal qiyami bi ta'atihi, melaksanakan semua apa yang menjadi perintah-perintahnya, buat tinabi maksiyatihi, dan juga menjauhi dari segala apa yang di situ nanti menjadi larangan-larangan Allah. Jadi makanya bentuk kejujuran, nasihat itu ada sebagai bentuk kejujuran pada yang namanya seorang hamba. Ketika seorang hamba itu dia jujur, maka di situ nanti pasti dia akan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi apa yang dilakukan, yang diberikan dilarang oleh Allah. Yang intinya bahwasanya ad-dinu nasihat itu adalah ketika seseorang itu menjadi bagian daripada yang namanya suatu agama, tentu dia akan mempertanggungjawabkan atau berani bertanggung jawab kepada agama yang dia. Nah, jadi istilahnya dia iso nrimo konsekuensi ini, iya secara dia berada di agama tersebut. Jadi contohnya kata saya semisal ya, antum tiang itu memilih kan, hidup ini kan pilihan kan? Hidup adalah pilihan. Semisal ada tiang itu, aku tak boleh kerjaan kan, aku tak boleh kerjaan, terus akhirnya melebet tenggene pabrik sini ini gua, pinggir cipe ini, pinggir bong gede ini, pinggir sini. Lah, temriku ternyata kalau pulang ada kali
bukan kuat karena jadi maksudnya itu ketika kita itu memilih opsi pilihan agama yang kita pilih, misal kita masuk ke sini, berarti konsekuensinya kita siap dengan keadaan yang ada di dalam sini. Semisal di situ nanti kita tidak dapat jatah libur, semisal keluarga ada acara dan lain sebagainya, ya memang sudah konsekuensinya. Kita mau tidak mau harus bertanggung jawab karena kita sudah memilih masuk ke dalam pabrik. Sama dengan ini, di saat kita di situ nanti masuk ke dalam agama Islam, dan di dalam agama Islam itu ada satu keyakinan yang harus diikuti, yaitu apa? Berkeyakinan untuk mengisahkan kepada Allah Zat yang Maha Tunggal. Maka konsekuensinya ketika kita masuk ke situ, itu juga harus berani untuk patuh dan taat kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah. Yang intinya bahwasanya agama itu memberikan nasihat gimana? Menasihati agar pemeluknya itu berani jujur, berani jujur. Di saat dia ikrarkan diri kepada Islam, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan Allah, gimana tindak lanjutnya? Apakah dia benar-benar menjalankan semua yang diperintahkannya ataupun tidak? Dan sama juga ketika dia memilih masuk ke dalam pabrik itu, apakah benar-benar dia konsekuen dengan apa yang sudah ada dalam situ atau tidak? Nanti pilihannya tentunya konsekuensi akhirnya pasti akan ada konsekuensinya. Kalau semisal karyawan itu ketika berada di dalam pabrik ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang spek yang diminta oleh pabrik, pasti pabrik akan ada tindakan. Terus misal kok ternyata personil tidak sesuai, pasti akan ada SP1, SP2 dan mungkin akan dikeluarkan. Agama juga sama, ketika di sini ternyata orang itu tidak berani jujur untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, pasti meskipun juga tidak di SP sama Tuhan, kan? Berarti kan kualitas keimanannya ada yang namanya penurunan. Nah, kita beribadah pada psikologi dan yang di sana tidak bisa kita lihat, tapi kita harus meyakini bahwasanya zat itu adalah ada. Betul. Ya, ini untuk kaitannya yang namanya adilun nasihat lillah. Yang berikutnya, wa amma nasihatu li kitabillah, agama itu memberikan nasihat kepada kitab-kitabnya Allah. Itu maksudnya dia fal imanu bi annahu kalamullah. Jadi kita sebagai pemeluk agama Islam, ketika agama itu adalah sebagai bentuk nasihat, pengingat kepada kita sebagai pemeluk Islam, itu harus diyakini bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya itu adalah merupakan kalamullah, dan kita harus meyakini benar dengan adanya kitab itu. Jadi ketika kita itu sudah yakin dengan adanya, yakin terus saja Pak dengan pada kitab itu, berarti kan hati kita ada unsur kebaikan, nasihat tadi. Nasihatnya nasihat baik, berarti itu ada apa? Kita yakin tenggene Quran ini adalah yang namanya kitabnya Allah. Berarti di sana tidak ada sesuatu yang kita munculkan untuk memutarbalikkan fakta. Terus aku gak yakin. Kalau tidak yakin berarti kan tidak ada unsur baiknya dari dia. Nah, kalau dia yakin berarti berarti orang yang ada tasdik, dia membenarkan dengan apa yang ada di alam. Wa tanzilu la yushbihu syai'un min kalamin nas wa la yaqdiru ala misli ahadun min al-qawli summa ta'dhimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Nah, sebagai bentuk bahwasanya kita itu agama itu memberikan nasihat, memberikan kejujuran kepada pemeluknya. Ini kalau kita sudah meyakini terjadi bahwasanya kitabullah itu adalah merupakan kalamullah, jadi kita harus meyakini bahwasanya di saat membaca daripada yang namanya kitabullah itu akan bernilai ibadah. Nah, kalau tiang itu adalah jujur, pasti orang itu akan semangat untuk membaca yang namanya kalamullah. Apalagi lebih-lebih nanggone terjadi orang-orang. Jadi akhirnya orang itu ketika dia diberi nasihat, istilahnya dia
jujur dengan apa yang sekarang menjadi pilihannya, pasti dia akan jujur untuk meyakini kepada Al-Quran, senang kepada Al-Quran, dan dia juga akan mau membaca daripada yang namanya berada dari yang namanya Al-Quran tersebut. Jadi ini banyak hal yang disitu nanti terkandung dalam Al-Quran. Nah, berikutnya kemudian yang dimaksud dengan al-imanu li kitabihi, kemudian di situ wa makna al-imanu li rasulihi. Nah, misalnya tadi bahwasanya kita sudah meyakini bahwasanya agama itu adalah sebagai nasihat kepada Allah, bentuk kejujuran kita kepada Allah, dan juga bentuk kejujuran kita kepada utusan Allah. Lawa amma nasihatu li rasulihi, itu adalah fatasdiquhu ala risalah wal imanu bi jami'i ma ja'a bih wa ta'atuhu fi amrih wa nahyih wa nusratuhu hayyan wa maitan wa mu'adatu man 'adahu wa muwalatu walahu wa hifdhu haqqih wa tawqiri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bentuk kejujuran kita sebagai dasar bahwasanya agama itu adalah nasihat, kita meyakini bahwasanya agama itu adalah bentuk nasihat kepada utusan Allah, itu adalah kita meyakini bahwasanya dan membenarkan para utusan itu adalah merupakan utusan dari Allah, dan juga kita harus meyakini semua apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar dan nyata adanya. Jadi ketika kita yakin dengan apa yang dibawa oleh para utusan, berarti kita berani untuk melakukan apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang menjadi larangannya para utusan. Dari situ nanti hubungannya nasihatnya ke situ. Ketika seseorang itu dia mau menjalankan yang diperintahkan oleh para utusan, misal kewajiban seorang hamba ketika di situ nanti dia menjadi bagian dari orang Islam, itu adalah berkewajiban melakukan yang namanya sholat 5 waktu misal. Nah, ini nanti bentuk kejujuran dari seorang hamba tersebut itu adalah dia berani siap untuk melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, dari adanya dia melakukan sholat 5 waktu tadi, berarti yang semula seorang itu tidak sholat, sekarang dia berpindah menjadi pribadi yang mau melaksanakan sholat, berarti orang ini adalah ada perubahan dari asalnya tidak baik menjadi baik. Jadi makanya artinya nasihat agama itu adalah menginginkan atau memberikan nasihat, memberikan yang namanya saran apa agar para pengikutnya itu mau berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik. Banyak hal yang di situ nanti diperintahkan oleh para utusan, tidak hanya sekedar melakukan ibadah sholat saja, banyak hal bisa zakat, puasa, dan juga lain sebagainya. Kalau seorang hamba itu bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh para utusan dan juga siap untuk meninggalkan apa yang menjadi larangannya, karena meninggalkan apa yang menjadi larangannya para utusan ini sesuatu yang bukan ringan. Karena apa yang dilarangkan oleh para utusan itu sing kathah menawi dengan koreksi itu adalah semua hal-hal yang di sana sifatnya adalah kena menurut ukuran dunia, menurut ukuran dunia. Nah, kenapa di sini nanti? Karena di sana banyak yang namanya timbul kesenangan-kesenangan yang ditimbulkan oleh yang namanya hawa nafsu. Jadi kalau semisal minum perkara yang memabukkan, ini kan salah satu perkara yang dilarang oleh syariat. Padahal yang ngalah yang itu minum mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya memabukkan itu kan suatu sengkena. Yang mana rasanya enak jadi ngomong. Jadi banyak hal yang senang malah jadi larangan para putusan ini adalah yang perkara-perkara yang melakukan yang namanya keenakan. Nah, ini. Berikutnya agama itu adalah
famu'awanatuhum al-haqqi wa ta'atuhum fi wa amaruhum bi wa nahduhum wa tadkirihim birifkin wa iklanihim bima ghafarkan. Jadi agama ini menjadi memberikan masukan atau memberikan saran, memberikan perubahan agar setiap pemeluknya itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bagi siapa? Bagi a'immatul muslimin. A'immatul muslimin itu nggih cara bahasanya tiap saat ini nggih ulil amri, pemegang kekuasaan pada suatu daerah atau pada suatu tempat. Lalu hubungannya menapa tenggene agama itu kok mengharapkan baik bagi a'immatul muslimin? Ketika seseorang itu nanti dia bisa mu'awanatuhum, menolong kepada a'immatul muslimin, menolong dengan a'immatul muslimin itu pripun maksudnya? Ya kita tunduk dan taat dengan apa yang menjadi aturannya a'immatul muslimin. Karena kita ini kan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial kan tiang kata interaksi dengan orang banyak. Dan ini ketika kita hidup dengan orang banyak, nalika mboten wonten sing ngatur, mboten wonten sing memberikan arahan, ya bubrah niki turun. Jadi makanya dari insyaallah atiullah wa atiur rasul kemudian disebut wa atiu ulul amri minkum. Jadi kita taat kepada Allah, kemudian taat kepada utusannya, dan juga jangan melupakan kita ini punya yang namanya ulil amri, orang-orang yang di sana diamanati untuk mengatur urusan-urusan yang ada hubungannya dengan kita. Bagi ulil amrinya dia harus, karena urutannya dia dalam ayat Quran nomor 3, dia harus siap mempertanggungjawabkan kalau sekarang posisinya dia mendapatkan amanat sebagai ulil amri. Nah, kita sebagai pemeluk agama Islam agar menjadi pribadi yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh agama an-nasihat tadi, yuk kita harus membantu kepada ulil amri. Caranya gimana? Yuk kita mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh ulil amri. Jangan malah menjadi bahasa wong Jawa kok jadi ular, malah beroboti tekon jero. Kita sudah diatur sebagai rupa, diatur dengan baik. Itu tujuannya ulil amri mengatur kita ya agar kehidupan kita ini menjadi yang namanya baik. Ya tidak hanya mawon Pak, tapi juga wa tadkirihim birifkin wa iklanihim atau wa tadkiruhum birifkin wa iklanihum bima ghafarlan. Ketika meskipun ulul amri itu dia adalah orang yang mengatur kepada kita, tapi jangan lupa di saat ulul amri ini jenenge menungso. Ketika ulul amri ternyata dia melakukan kesalahan, maka jangan kemudian dia tidak mau menerima yang namanya masukan yang datangnya dari arus bawah. Berarti harus yang namanya terbuka sifatnya. Karena kembali lagi kita ini adalah meskipun posisi sebagai ulul amri, ini semua kita akan berangkatnya dari arah yang sama-sama dari manusia. Makanya itu sebagian dahulu kata lima sinal an-insan bil insan linisyani. Manusia itu kenapa dinamakan dengan insan? Karena linisyani, karena manusia itu tempatnya lupa. Jangan-jangan harus jadi pimpinan, berada di pucuk diri dalam tingkatan excellent jabatannya, tapi jenenge menungso kadang ya ono lalini. Makanya ketika kita sebagai anak buah, kita sebagai pemeluk agama, terus masih gak ketemu. Tapi yang ada pemilih ini kudu melalui jalur sing sae, jangan sampai menimbulkan yang namanya provokatif dan lain sebagainya. Jadi lino sing hati. Dan dari sini berarti ketika kita mengingatkan ada hal yang sifatnya mungkarot, kurang baik, berarti kan agama itu memberikan saran atau memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Nyatanya apa? Kita berani untuk mengingatkan dengan adanya sesuatu yang kurang baik. Jadi intinya yang namanya adil nasihat itu adalah bahwasanya agama ini memberikan saran atau memberikan pembelajaran kepada kita yang intinya mengingatkan kalau kita ini siap masuk kepada yang namanya agama dalam agama Islam, maka kita harus siap
berkonsekuensi untuk taat dan tunduk pada semua yang diperintahkan oleh agama. Taat dengan perintahnya Allah, taat dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah, taat dengan semua apa yang diperintahkan para utusannya, dan juga kita harus bisa berinteraksi baik dengan orang-orang yang kebetulan pada saat ini mendapatkan amanah menjadi yang namanya ulul amri. Begitupun juga wa amatihim, kita saling berinteraksi dengan sesamanya kita. Apa? Di situ nanti kita wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Berarti kalau kita saling mengingatkan sesama manusia, berarti kan ada unsur kebaikan-kebaikan yang kita